Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jambi TV di rumah? Tentunya senang sekali pada hari ini berjumpa dalam Dewan Menjawab dan tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di Studio 1 Jambi TV. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa Kabupaten Sarolangun mengusung visi mewujudkan Sarolangun yang maju dan sejahtera. Nah, tentunya dalam merealisasikan visi misi ini ada berbagai pihak yang terlibat ikut serta dalam membangun Kabupaten Sarolangun. Tentunya salah satu peran besar anggota legislatif dalam mengawal dan mengawasi setiap pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir masa jabatan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Bumi Sepucuk Adat Serumpun Seko. Tentunya sudah hadir bersama kita Bapak Tontowi Jauhari, SEMPD, dan kita akan mengetahui apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun untuk kemajuan Kabupaten Sarolangun dan apa saja gerakan DPRD Sarolangun periode 2019-2024 ini. Dan langsung saja, ini dia narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tontowi Jauhari, Ketua DPRD Sarolangun 2019-2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, dan kita pernah ketemu di sini di tahun 2022 lalu. Iya, benar. Di kantor Bapak, di ruang Bapak. Iya, betul sekali. Dan di studio pernah juga ya, Pak? Iya, ya? pernah. Dan ya. ini adalah kembali di 2024 ini di akhir masa jabatan Bapak Tontowi Jauhari hadir ke Studio 1 Jambi TV. Iya. Untuk kabarnya baik, Pak? Alhamdulillah, sangat baik. Saya jalan-jalan ke Sarolangun nih sudah banyak baliho, Bapak. Baik, dan pemirsa, sebelum kita ke tema kita hari ini adalah akhir masa jabatan Ketua DPRD Sarolangun. Tentu ini adalah akhir. Ada sebuah perjuangan yang sudah dilakukan seorang Ketua DPRD selama 5 tahun ini. Dan kita akan mengupas dulu nih, seperti apa Bapak Tontowi Jauhari yang tentunya 5 tahun ini, bukan saja 5 tahun ini, sudah 4 periode menjabat sebagai DPRD. Putra daerah yang sudah hadir tentunya ikut membangun daerahnya sendiri. Nah, Pak Tontowi, sebelum kita masuk ke tema kita ini, kita pengen lebih dekat lagi nih sama Bapak. Sosok Bapak sendiri, sejak kapan nih Pak terjun ke dunia politik? Seperti apa? Ceritain ke kita nih. Jadi biar menginspirasi kita yang muda ini, Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini MC kita yang masih muda ya. Dan sudah cukup terkenal juga nih, baik di Provinsi Jambi, bahkan sampai Sarolangun. Siap. Dan beliau, Emil, Emil, dan pernah bawa acara di pesta anak saya. Di Singkut, Pak, ya? Di Singkut di ini, Waterbomb Singkut kemarin. Kebetulan ngantennya serempak 2 ya, Emil dan Supit Lancip. Baik, apa yang dipertanyakan tadi, pertama saya memang di wirausaha ya. Pernah bekerja sebagai kuli perusahaan, sampai juga pernah kerja di Santapi waktu itu perusahaan Amerika. Dan terakhir kita coba buka usaha sendiri, buka bengkel Ahas resmi Honda di tahun 2000-an. Nah, tahun 2004 ini kan ajang politik pilihan langsung, tapi waktu itu masih nomor urut. Nah, kebetulan saya diajak teman masuk ke Partai Bintang Reformasi, PBR, Pak, ya? PBR. Ya, begitu masuk diangkat menjadi wakil ketua, ada gejolak di DPC PBR, akhirnya saya dipercaya ditunjuk menjadi ketua DPC di Kabupaten Sarolangun, Partai Bintang Reformasi. Begitu perhelatan politik masuk dan pemilihan datang, kita mendaftarkan diri. Nah, waktu itu memang masih nomor urut ya, nomor urut. Kita masih dapilnya waktu itu, dapil 3 itu meliputi sampai ke Batang Asai. Jadi Pelawan Singkut, Limun, CNG Batang Asai. Nah, alhamdulillah 2004 kita terpilih menjadi anggota DPRD dan sampai saat ini. Nah, kisah ini berlanjut. Saya di dunia politik ini mulai 2004 masuk DPRD dari PBR, 2006 maju sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Pak Neng Ahmad waktu itu, tapi belum belum menasib, kita belum beruntung, hampir menang waktu itu, tapi kalah berarti kan. Nah, 2006, 2009 kita mencalonkan diri lagi, maju lagi dari partai yang berbeda lagi, Partai Serikat Indonesia. Kita ditunjuk juga sebagai ketua DPC. Alhamdulillah masih terpilih, walaupun satu-satunya kita. Dan seterusnya kita di 2000
ya. Maju lagi bersama-sama dengan partai yang sekarang, yaitu Partai Golkar. Alhamdulillah Partai Golkar pemenang pemilu, dan waktu itu kita masih masuk. Di 2019 kita mencalonkan diri lagi, alhamdulillah sampai sekarang terpilih dengan suara yang terbanyak waktu itu dari semua partai. Ya. Dan ditunjuklah kita, dipercaya oleh partai untuk menjadi Ketua DPRD Sarolangun sampailah saat ini. Ya. Itulah kisah kita di dalam politik di Kabupaten yang melatar belakangi seorang Tontowi Jawahari ini tertarik untuk politik, wirausaha, jadi perusahaan-perusahaan. Nah, kenapa Pak di 2004 itu tertarik nih? Ya. Apa yang melatar belakangnya Pak? Nah ini, kalau dulu partai ini hanya 3. Ya. Hanya 3 partai, dan kesempatan bagi kita sulit. Nah begitu ini terbuka, demokrasinya terbuka, kita ingin mencoba ya, kita coba mampukah kita masuk ke dunia politik ini. Nah inilah yang membuat spirit kita untuk mencoba masuk ke dunia politik. Ternyata begitu kita tekuni, di politik ini asik juga. Ya. Kita di politik ini kalau mau bermimpi, mau berhayal, ya masuk dunia politik. Ya. Nah kalau kita masuk, kalau kita kepengen jadi DPRD, ya nyalon anggota DPRD. Terpilih atau tidak nanti, yang penting kita coba dulu. Nah begitu juga yang lain-lainnya. Mungkin itu. Iya, 2004 itu berpikiran nggak Pak bakal menang atau kalah? Ini pilihannya antara menang atau kalah itu? Iya, 2004 itu saya tidak begitu punya target. Tapi kebetulan calon-calon yang kita pasang waktu itu memang orang-orang hebat. Ada yang mantan camat, ada yang mantan anggota DPRD. Dia di bawah kita. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi kota, maka nomor urut 1 yang ditunjuk untuk dilantik menjadi anggota DPRD. Jadi waktu itu saya diuntungkan dengan nomor urut. Ya. Karena kita ketua DPC, kita diuntungkan dengan nomor urut. Nomor urut, dan di situ ternyata ada garis tangan. Ada garis tangan sampai sekarang, alhamdulillah. Iya, baik. Dan tentunya sebelum kita membahas ke tema kita masih mengulik, karena ini adalah akhir masa jabatan dari seorang ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Bapak Tontowi Jawahari tentunya. Nah, ini respon dan dukungan keluarga ketika pertama kali 2004 terjun ke dunia politik itu seperti apa, Pak? Nah, ini yang penting. Jadi kalau kita mau terjun ke dunia politik, kita harus di backup oleh keluarga. Nah, kalau keluarga kita tidak mendukung, ini jadi masalah. Karena dunia politik ini agak beda. Kita terkuras ya waktu. Kadang-kadang kita waktunya dari pagi sampai malam, tidak menentu. Bahkan kadang-kadang kalau dari DPRD itu sampai subuh. Dari pagi kalau lagi pembahasan sampai subuh. Nah, kalau seandainya keluarga tidak mendukung, terutama istri ya, ini kan jadi masalah nantinya kita. Makanya alhamdulillah saya pertama ya istri sangat mendukung sekali dan sangat memahami apa kerja DPRD dan bagaimana kita dalam keseharian kita, sehingga dia cukup memahami itu dan mensupport. Kalau sekarang beliau sudah bahkan sudah ikut terjun langsung bersama-sama dengan kita ke masyarakat. Itulah dukung. Begitu juga anak-anak. Bahkan kemarin alhamdulillah salah satu putra kita, karena saya tidak mencalonkan lagi di dapil saya, dan saya calonkan putra saya yang nomor 3, alhamdulillah terpilih untuk di tahun ini. Artinya benar Pak ya, di balik pria sukses ada wanita tangguh di belakang. Oh iya pasti. Benar berarti itu Pak? Iya. Jadi kesuksesan seorang suami itu adalah berkat dukungan istri yang hebat. Dan ini ibu nonton nih kayaknya. Iya. Baik. Menjabat sebagai Ketua DPRD 2019-2024. Suka dukanya seperti apa Pak selama 5 tahun ini selaku ketua? Ini kayak curhat jadi ini Pak. Iya, jadi kan pertama alhamdulillah ya kita ditunjuk oleh partai untuk menjadi ketua DPRD, dan tentu dilandasi dengan pengalaman yang cukup. Artinya sudah 15 tahun kita duduk DPRD, nah masuk yang ke periode 4-nya, yang ke ini baru kita dapat ketua DPRD. Jadi kita sudah tahu persis apa yang dimau oleh teman-teman kita, anggota. Karena waktu itu kita juga merasakan anggota. Nah, justru itu ketika kita sudah paham maunya anggota seperti apa, ini akan menjadi kondusif lah suatu lembaga. Nah, untuk saat ini saya bersyukur sekali lagi, selama saya memimpin, itu teman-teman selalu mendukung dalam kinerja di DPRD. Tidak ada yang terhambat. DPRD semuanya berjalan lancar, dan teman-teman juga walaupun kadang-kadang
ada juga yang protes dikit-dikit. Ya. Nah ini biasalah, yang namanya kita manusia tidak bisa memuaskan orang, tapi paling tidak kita bisa memberi pemahaman sehingga orang itu bisa mengerti. Artinya di sini ketika kita jadi pemimpin, kita harus bisa menjalankan roda yang kita pimpin, organisasi yang kita pimpin. Nah kalau ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan inilah cekal bekal tolak ukur kita untuk maju ataupun untuk naik ke level yang lebih lagi atau di atas tingkat di atasnya. Ini yang kita alami. Kalau dukanya ya kita kan ini kan memimpin lembaga. Lembaga ini dengan produk yang sama. Artinya anggota kita itu bukan anak buah kita. Mereka selepel dengan kita. Jadi kadang-kadang ada juga kita merasa jenuh ya dengan teman-teman, mau kita seperti ini, maunya seperti ini. Tapi mungkin dengan kepiawaian kita dan diberi pemahaman sehingga teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud oleh kita. Nah itu saja, sebenarnya tidak banyak kalau dukanya, banyak sukanya sebenarnya kebersamaan di lembaga tersebut sampailah di akhir jabatan ini. Ya, baik. Dan ini selama menjadi ketua, menjadi anggota dewan ini sudah 20 tahun, dan ketua 5 tahun nih Pak, ada merasa lelah nggak Pak? Selama perjalanan 5 tahun, apalagi waktu tersita banyak ini Pak. Ya. Makanya gini Dinda Emil, apapun pekerjaan itu kita harus menjiwai. Jadi kita harus hobi. Jadi kalau orang hobi itu tidak ada mengenal lelah. Tapi kalau orang itu tidak menjiwai, tidak menyalurkan bakat, tidak hobi, pasti dia lelah, pasti dia capek. Kadang-kadang sudah pakai caping, sudah pakai baju dinas, tapi malas ngantor. Karena ada titik kejenuhan, karena dia tidak suka dengan pekerjaan itu, hanya mencoba saja, sehingga tidak sampai ke ujung. Kalau kita step by step dari periode-periode, kita asik saja menjalani, bergaul. Semakin lama kita menjabat, semakin banyak teman kita, sehingga banyak kita kenal. Apalagi kita sekarang sebagai pimpinan DPRD masuk ke Porkompinda. Di situ teman-teman kita, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Pengadilan, ya ini level-level ini bahkan sampai ke tingkat level provinsi dan nasional. Nah ini kunci dari semua ini. Kenapa tidak jenuh? Kenapa tidak merasa jenuh? Karena kita suka saja. Kita enjoy saja menjalankan tugas. Sampai jam berapapun tidak masalah. Kalau sekarang nanda tangan, kadang-kadang sampai ini ya. Keriting Pak ya. Banyak sekali yang kita, tapi asik aja kita menjalankan. Kita cek, oke, jalan. Itu saja intinya. Oke. Dan selama secara personality menjadi ketua DPRD, setiap tahun itu Pak, ada nggak target dari Bapak sendiri nih, target ini harus seperti ini nih? Ada nggak keinginan untuk Kabupaten Sarolangun sendiri Pak? Sebagai putra daerah ini Pak. Kita kan, saya selalu ngumpulin sekuan, staf, dan dinas, bahkan Bapeda, DP2KAD, keuangan kan kita kumpulkan adik-adik yang juga yang senior-senior. Saya berharap itu jalan roda pemerintahan itu seperti ini. Masukan saya ini, saya kepingin Sarolangun tuh ke depannya seperti ini. Nah ini kita gambarkan dengan adik-adik kita. Dan bahkan saya bilang siapa lagi kalau bukan kita. Kita coba ini memperbaiki step by step, dari tahun ke tahun ada perubahan. Dan era ini digitalisasi ini kita harus ikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai ketinggalan. Makanya Sarolangun semuanya mengikuti, jarang ketinggalan. Program-program, apalagi sekarang kita kemarin ditekankan untuk MTP ya, Mall Pelayanan Publik, kita Sarolangun sudah ada. Belum lagi pelayanan secara elektronik, kita ada beberapa dinas kita sudah mulai. Apalagi di Dukcapil, kita udah pelayanan sudah ini. Nah inilah suatu harapan-harapan kita dengan kawan-kawan, sehingga ada ritme yang kita bangun, ada perubahan dari tahun ke tahun gitu. Nah ini yang kita harapkan dengan teman-teman kita. Namun ini butuh kerja tim, tidak bisa kita sendiri. Dan juga tentunya artinya selama 20 tahun ini Pak Tontowi sendiri merasakan nih perubahan antar zaman, karena ini sudah 4 periode 20 tahun. Artinya setiap 5 tahun menjabatnya ada perubahan-perubahan mengikuti zaman juga Pak ya, kinerja untuk membangun daerah. Pasti kita harus mengikuti perkembangan zaman.
Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita ketinggalan. Dulu Sarolangun ini dicetuskan kabupaten tertinggal. Ya. Alhamdulillah saat ini tidak lagi. Kita sudah dicabut status kabupaten tertinggalnya. Artinya inilah pergerakan kita. Cuman ya kalau spontanitas ya tidak bisa. Ya. Artinya juga Bapak menjadi putra daerah, menjadi saksi nih Pak. Yeah. Bagaimana Sarolangun keluar dari daerah tertinggal tadi, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Dan pemirsa, kita akan bahas tentunya lebih dalam lagi seperti apa 5 tahun kinerja DPRD Kabupaten Sarolangun untuk membangun negeri. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dewan Menjawab.